Tahun ini Adiat Maka menyentuh umur yang ke-40. Lebih tua dari kita semua di sini ya. Yes. Mungkin buat teman-teman semua, hormatilah orang tua kalian, terutama ibu dan ayah kalian juga. Oke, ya. Yes, kenapa nih? Gue mau nanya sesuatu ke lu nih. Apaan tuh? 2 minggu terakhir ini, lu datang gak sih ke ibadah Rabu Abu? Kebetulan tidak. Aduh, gimana ya? Padahal ini kan bentar lagi Paskah loh. Masa lu gak Rabu Abu sih? Kemarin gua ada agenda. Oh, lu ada agenda. Aduh, Emangnya lu sendiri ikut Rabu Abu kemarin? gimana ya jawab ya? Datang gak datang sih. Gimana tuh cerita dateng gak dateng? Ya gitu deh. Jadi gimana? Lu datang pas akhir dong, pas mau terima Rabu gimana? Ya kurlep kayak gue datang tapi gimana gitu, kayak masih rada ngantuk-ngantuk gitu, kurang apa ya, kurang ada di situ lah, kurang mendalami gue. Ya kalau saran gua sih buat ibadah selanjutnya datang lah. Ya minimal datang ya, Ya minimal datang, minimal maksimal lah. minimal maksimal. Iya. Nah, gara-gara lu ngomongin gitu nih, pas banget nih kita hari ini bakal kedatangan tamu dari UKM Adiat Maka nih. Gokil, pas banget ya, Ya, ntar lagi Paskah. berkaitan sama ini kita ngomongin tadi, yaitu masa prapaskah dan juga keagama Katolik. Oke guys, welcome back with us di podcast Kema, podcast kegiatan mahasiswa bareng gua Arya. Gue Albert. Oke, pada hari ini kita kedatangan kakak-kakak dari UKM Adiat Maka nih. Boleh nggak sih dikenalin dulu nama kalian siapa, dari divisi apa? Silakan. Oke, sebelumnya kenalin semuanya, aku Alfi di sini sebagai ketua umum KMK Adiat Maka. Halo. Halo semuanya, kenalin aku Tiffany sebagai wakil ketua umum dari Anitma. Halo. Jadi gue pengen nanya-nanya nih sama kalian nih seputar dari Adiat Maka. Pertama, gue pengen nanya nih, Adiat Maka tuh sebenarnya apa sih? Mungkin ini kilas balik ke sejarahnya Adiat Maka sendiri. Boleh banget. Ya, jadi awalnya tuh sebelum terbentuk nama Adiat Maka tuh kita punya nama lagi. Itu namanya KMMK, Koordinator Misa Mahasiswa-Mahasiswi Katolik. Oke. Nah, baru tahun 1982 baru diubah lagi sama Pak Vincentius Hargo. Jadi KMK Adiat Maka. Udah lama banget ya ternyata ya. Tahun ini Adiat Maka menyentuh umur yang ke-40. Lebih tua dari kita semua di sini ya. Yes, benar sekali. Kita baru mau masuk 20. Iya, gila ya. Oke. Nah, setelah itu kita pengen tanya juga nih, di Adiat Maka tuh ada proker apa aja sih? Untuk proker dari Adiat Maka sendiri cukup banyak ya. Oke. Boleh tuh diceritain. Mulai lah ya, dijelasin. Boleh banget loh. Yang pertama mulai dari raker ya kan kok. Raker, terus kita juga ada AWP, Adiat Maka Welcome Party buat menyambut mahasiswa baru yang di Adiat Maka sendiri. Oke. Terus setelah itu ada Natal. Oke. Terus lanjut ke Baksos. Nah, Baksos ini sekalian sama ulang tahun dari Adiat Maka juga. Yang ke-40 kemarin itu ya? Oke. Terus lanjut ke Kita punya LK juga ya. kita ada juga. Nah, itu disebutnya floor kalau dia. Floor. Kepanjangannya apa tuh? Faith and Leadership Orientation. Di sini Asik banget ya. Oke. Habis itu? Itu kita masih ada retret katekumen. Itu buat teman-teman kita yang masih belajar untuk baptis. Nah, yang mau masuk login ya. Untuk login ya, baru login ya. Oh, sekarang login ya. Ya. Istilahnya yang masuk mau belajar jadi seorang Katolik. Nah, kita bakal ada retret katekumen sebagai apa? Pembekalan lah buat mereka. Oke. Pembelajaran selama setahun. Oh, belajarnya setahun nih. Di Adiat berarti nyediain juga ya untuk belajar. Habis itu ada lagi menarik. Ada jarak, ziarah dan rekreasi. Ziarah. Ini menarik. Ini proker yang paling apa ya? Menurutku paling have fun karena emang notabene piknik. Cuman kita di samping ada piknik, bonding dengan teman-teman aktivis, teman-teman BPH, tapi kita juga melakukan ziarah sebagai
bentuk kita untuk mengenang juga bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu juga semua berasal dari yang kuasa. Sungguh sangat ini ya. Walaupun senang-senang tetap ingat Tuhan ya. Iya, bagus, oke banget. Berarti ibaratnya itu kan yang paling fun ya. Fun. Kalau buat kalian proker yang paling apa ya namanya? Paling gede lah dari kalian itu apa? Sebenarnya banyak ya tipe, tapi emang ada urutannya sih. Iya. Kalau misalkan dibilang yang paling berbobot itu yang floor tadi. Yang flow. Ya, karena basicnya itu latihan kepemimpinan, cuman kita nggak berbasis dengan organisasi aja, tetapi juga dengan agama Katolik itu sendiri. Jadi kita sisipkan di situ tentang pembelajaran Katoliknya juga ada, kepemimpinan, karena di Katolik itu kan juga ada hierarki ya. Iya. Juga, menjadi suatu poin bagus untuk kepemimpinan, terutama kan anak-anak yang sekarang. Oke. Jadi itu ibaratnya sekalian belajar tentang agamanya juga, sekalian latihan kepemimpinan juga ya. Betul. Oke, mantap sih. Oke nih, Bet. Dari lu pengen nanya apa nih ke mereka? Gue penasaran. Dia tuh kan UKM agama ya, Katolik ya. Ya. Ada gak sih kayak hariannya dalam sehari-hari itu ada doa-doanya gitu gak sih dalam satu hari? Kayak doa bersama. Doa bersama atau gimana? Sebenarnya kalau dari kita doa bersama belum ada yang khusus banget nih. Tapi biasanya kan kita ada proker-proker kan. Nah di proker-proker itu tiap proker ada doa hariannya. Nah, jadi tiap jam 9 malam masing-masing proker bikin doa lain lewat line call. Oke. Berarti kalian doanya online ya. Baik. Terus H-9, nah biasanya diadain juga novena untuk proker itu supaya lancar proker. Ya, memang sih kalau mau ngapa-ngapain kita butuh Diawali dengan juga iya benar. dari yang Maha Kuasa. Oh, biar sebenarnya berjalan lancar sih. Pasti ya kan, harus banget. Nah, kita kan habis tahun baruan juga nih berarti ya. Yoi. Dan kakak-kakak di depan ini nih, kita kan udah habis ngelewatin Natal nih. Dari Adiatmaka nih, ada nggak sih pas lagi Natal itu kalian ngadain suatu proker kah atau kalian ngadain suatu ibadah saat pas masa Natal itu kemarin? Kalau untuk Natal kita ada performance juga, jadi kita ada have fun juga dengan penampilan dari anak-anaknya juga. Jadi kita performance itu usahakan produk dalam negeri. Maksudnya kita mengembangkan bakat minat dari anak-anak itu. Jadi kita nggak panggil dari singer luar gitu-gitu. Pokoknya semua dari anak-anak itu sendiri. Berarti Gitu. pure dari anggota Adiatmaka gitu ya. Betul. Berarti anak-anak Adiatmaka nih berbakat banget ya. Besar banget kayaknya ya. Ya, menarik banget. Boleh dong diceritain kayak kan tadi itu kayak nunjukin bakat-bakat. Apa aja sih yang memang dipentasin dan ditampilin kemarin? Oke, kalau untuk kemarin Natal itu kita ada performance singer sih. Jadi penyanyi, nyanyi dan band, ada bandnya. Ada band. Itu collab juga kan? Ya betul. Harus siapa itu? Kita nama band Dharma Negara. Mantep, pantesan. Pantesan. Gue yakin sih dari anak adiatnya sih juga nggak kalah asik sih sama sama anak barnya. Dua-duanya pasti asik sih. Asik banget sih itu. Ya. Nih, terus kan tadi kalian juga ada ziarah ya katanya ya. Kalau kayak gitu, gue pengen nanya nih. Kalian ada kayak agenda nggak sih buat ziarah ke Gua Maria kayak gitu? Kalau untuk agenda ziarah Gua Marianya sih pasti ada. Ada. Jadi konsepnya ziarah ini kita memang pertama itu ziarah, jadi ke Gua Maria. Terus di Gua Maria itu kita berdoa, kita melakukan jalan salib juga. Nah itu baru setelah ziarah itu kita ada aktivitas selain rekreasi. Ada juga rencananya untuk periode ini juga ada malam keakraban. Oh, ada makeup juga, Rap. Ya, jadi mendekatkan antara panitia, anak-anak aktivis, baik yang baru maupun yang lama. Jadi lebih dekat. Gokil. Kalau yang beragama Katolik mungkin buat para listener udah tau lah tentang Gua Maria itu apa ya. Buat penonton-penonton ada listener lain yang mungkin belum terlalu tahu Gua Maria itu apa. Boleh gini dari kakak-kakak Adiat dijelasin Kilas lah itu. apa sih sebenarnya? Biasanya kan kalau di gereja Katolik itu tuh bakal ada goa
dan itu pasti ada patung Bunda Maria di situ. Nah biasanya itu sebagai tempat kita berdoa. Nah berdoa juga ya seakan-akan di situ ada Maria dan kita doa ke Bunda Marianya. Terus biasanya bakal ada nyalain lilin, terus rangkaian mawar-mawar juga. Oke. Di biasanya kalian kalau doa di Gua Maria itu tuh doanya tuh kayak doa apa? Apakah doa tobat ataukah doa apa ya, doa permohonan apa gimana? Sebenarnya kalau untuk doa, terutama ke Bunda Maria itu layaknya kita berbicara dengan seorang ibu sih. Karena Maria sendiri adalah ibu kandung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ya secara gampang sih mungkin doa itu tiap orang pasti beda-beda ya. Tetapi kalau dari kita biasanya bilang ya Bunda Maria, kita percaya bahwa dia adalah ibu dari Yesus Kristus dan sudah selayaknya kita berbicara layaknya meminta kepada seorang ibu, bersyukur kepada ibu, berterima kasih kepada ibu. Makanya mungkin buat teman-teman semua, hormatilah orang tua kalian, terutama ibu dan ayah kalian juga. Waduh, mantap banget tuh. Jadi gitu ya esensi Gua Maria itu ya. Ternyata di balik doa Gua Maria itu ada esensi yang sangat bermakna ya, ke dalam keluarga kita sendiri juga ya. Bener banget. Nih Bert, Oke. lu berasa nggak sih ini udah mau masuk bahkan udah masuk Maret, 21 Maret kebetulan. 1 Maret. Di bulan depan kita ada Paskah. Iya. Lu sebenarnya penasaran nggak sih di Adiat Maka tuh nanti pas Prapaskah dan pas Paskah itu ada apa sih? Ya gue penasaran banget. Nih boleh nih sekalian ayo tanyain. Boleh Bert. Jadi gimana Kak? Udah ada rencana belum sih buat Paskah atau Prapaskah? Udah ada acara-acara yang seru banget itu gak sih? Udah gimana tuh? Boleh ceritain? Ada planningnya nggak kalian? Iya. Udah deh, kita ada program Pekan Suci ya. Oh oke. Apa tuh? Pekan Suci itu khusus untuk misa-misa selama Paskah dan Prapaskah ini. Di kemarin kita udah ngadain buat misa Rabu Abu juga, dan kebetulan itu di auditorium kemarin. Oh iya, di lantai 8 ya? Tuh. Terus kita juga nanti ada misa untuk Niko Palma, Kamis Putih, Jumat Agung. Sama kita juga adain ibadah tobat. Tobat dan pengakuan dosa. Jadi kalau di Katolik kan kita diwajibkan untuk mengaku dosa. Nah ini kami menyediakan fasilitas pengakuan dosa untuk mahasiswa-mahasiswi di Universitas Negara. Jadi mungkin ada yang anaknya kos yang bukan asli Jakarta. Nah itu kan terkadang sulit berbaur dengan paroki sekitar ya. Jadi ketika datang ke gerejanya kayak merasa aneh gitu. Nah jadi aman. Di sini kita sediakan untuk mahasiswa-mahasiswi di Unta. Oke. Sombong mulia ya. Boleh tuh ya kan. Gue kan juga ngekos ya soalnya. Kita berdua sih Bert. Kita berdua juga ya. Iya Bert. Kan kita udah tahu nih. Ada baiknya kita datang sih nanti ya. Harus kayak. Jangan bolong lagi ya. Jangan bolong lulu. Malah kita dikasih tahu nih sama kakak-kakak dari Adiat Maka nih. Ya. Oke Bert. Nanti gue ajak lu ya kalau kita buat datang ya. Janjian. Oke ya. Nih Kak, gue pengen nanya nih. Di Adiat Maka tuh sebenarnya ada nggak sih cita-cita yang belum tercapai? Kalau belum, kalau ada, boleh banget sih diceritain atau diungkapin di sini. Cita-cita Apa betul? ya? Nanti ya kalau dibilang cita-cita sih yang belum tercapai, mungkin apa ya istilahnya saat ini belum lah, maksudnya kayak yang paling belum tercapai itu lebih ke bondingnya juga sih, karena periode kali ini kan ibaratnya transisi ya, dari kemarin kita online terus tiba-tiba masuk ke hybrid offline. Nah itu kan aktivisnya juga yang bondingnya kuat itu biasanya udah yang zaman-zaman offline kan, terus masuk zaman online bondingnya jadi berkurang karena memang semua virtual dan
Kadang kan kita cuma lihat orang dari layar. Berbeda ketika kayak ini kan kita langsung kan beda Beda banget feel-nya ya kan. Belum kan kalau bonding kita pasti ada kayak ngobrol-ngobrol, bercanda. Bercandanya. Kalau online kan agak susah ya buat bercanda ya. Bercanda gimana gitu. Iya. ada banget. Nah, itulah yang mau kita bangkitkan kembali di sini. Kita di sini aktivis dari angkatan berapapun pengennya punya rasa kebersamaan, Kesalahan, kekeluargaan lah ya. kebersamaan yang utuh itu sebagai keluarga mahasiswa Katolik. Semoga tercapai ya cita-citanya. Ya. Untuk kakak-kakak semuanya. Oke Bert, lu masih ada mau nanya nggak nih Bert? Gue ada pertanyaan sih. Oke, apa tuh? Khususnya ya, kita kan di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya, Banyak banget keragaman nih, terutama agama. yes. Gimana pendapat kakak tentang keberagaman dan toleransinya tuh gimana sih? Ini kan kita nggak usah terlalu luas ya. Iya. Kita di lingkungan Universitas Tarumanegara aja. Oke, boleh kak. Boleh? Kalau dari toleransi sendiri, pastinya kan kita juga adalah beberapa yang main-main. Terus kemarin juga baru ketahuan ada ikut poker. Iya, ada. Apa tuh? Boleh diceritain sih. Kayaknya menarik nih. Jadi dia ikut poker dan kita baru tahu ternyata dia bukan agama Katolik. Tapi nuraninya sendiri emang biasanya tuh di Katolik gitu. Jadi mungkin terpanggil. Nah, dan jujur kita open banget sih, maksudnya ya kita tetap membuka diri buat mereka mau join. Jadi buat teman-teman juga yang ada di Universitas Tarumanegara yang masih mau main nih ke Sekre Adiatmaka itu boleh banget. Boleh kan banget. Boleh tuh didengar listener. Di Adiatmaka mereka tidak membeda-bedakan. Gak beda-bedakan ya. Ya, semua menganggap kita sama. Jadi ya kalau mau main boleh banget nih. Nih pertanyaan terakhir sih. Berarti buat Adiatmaka untuk join itu berarti untuk dari agama manapun kalian gak menutup ya. Berarti semuanya boleh join ya. Mungkin bukan join sih, lebih tepatnya kita saling bercengkrama, berdiskusi, itu kita boleh banget, kita open banget. Kalau mungkin join lebih ke arah kepercayaan kali ya. Ya maksud gue ini. Kalau yang mungkin yang bergabung, maksudnya itu kan yang Katolik ya. Nah kita pintu pertamanya itu di katekumen itu. Nah karena kalau untuk yang bercengkrama kan kita semua mau diskusi sama yang agama manapun kan Bebas. belum kan gitu. Tapi kalau mungkin join kan lebih ke kepercayaan orang ya. Jadi kita mungkin tidak bisa terlalu langsung zek masuk gitu, tapi kita pelan-pelan kita kasih tahu kalau di Katolik tuh seperti ini loh. Kalau dia agak di tempatmu kepercayaanmu seperti apa gitu. Biasanya kan kalau orang memang tertarik untuk join, pasti dia punya ketertarikan. Dia punya kemauan untuk Betul. berarti login. Ya, begitu. Dari kita pun juga nggak bisa yang terlalu memaksa. Kan kita bertoleransi. Iya. Semua kembali ke mereka, Masing-masing. mau atau tidaknya terserah mereka. Tapi kita bantu. Kalau mereka mau, kita pasti bantu. Contoh, kita kan buka untuk pembelajaran katekumen bagi siapapun yang mau ikut jadi bergabung menjadi Katolik, menjadi gereja. Nah, kemarin itu ada sedikit problem lah, karena emang orangnya kan kerja ya. Jadi ada sedikit problem. Nah itu kita bantu sampai selesai, karena di agama Katolik kita pun juga kita nggak bisa yang terlalu petana-petenteng ya. Namanya kita punya kepercayaan yang kuat, kita harus pegang itu dan perjuangkan gitu sih. Ini mantap banget sih. Tapi sayangnya kita udah di ujung video nih, udah di podcast ya. Nih padahal masih banyak banget kayaknya dari kakak-kakak Adiatmaka yang pengen diceritain lagi ke kita nih. Yes, tapi sayang banget. Tapi tadi pembahasan kita udah seru banget. Dan kita banyak banget sih dapat wawasan dan pembelajaran tentang proker, tentang agama, Doa Maria tadi. Maria. Banyak banget ya kita pelajarin. Tentang kita juga harus ikut ibadah. Itu juga. Hanya jangan bolos mulu. Jangan bolos mulu ya. Itu buat semua teman-teman yang nonton ya. Buat para listener dan buat kakak-kakak dari Adiatmaka, kita mau say thank you banget udah mau meluangin waktu buat podcast bareng kita.
Thank you juga buat listener yang udah dengerin kita dari tadi. Tapi sayang banget di episode kali ini udah harus berakhir. Tapi jangan sedih, jangan risau. Saksikan terus kita di channel BEM Untar karena masih banyak UKM lain deh. Iya, masih banyak banget UKM lain. Oke, kalau begitu gua Arya, Gua Albert. kami pamit undur diri. Bye Semua. See you. Thank you.